umum kita melihat ada beberapa khususnya nikel ya, misalkan ini, ada beberapa, kondisi di mana, seri dari stainless steel yang diekspor dengan yang kebutuhan domestik itu memang, agak berbeda ya. Di samping itu juga kalau kita lihat, dari sisi apa namanya, seri stainless steel-nya tadi ya, ini ya berbeda sehingga dan juga kita melihat juga belum optimal sebenarnya ya, local value chain-nya ini belum optimal. Jadi artinya yang ada kita lihat saat sejauh ini, harapannya tadi kan kita melihat bagaimana supaya ada trickle down effect ya, artinya dampak turunannya kepada masyarakat di wilayah, Sulampua ini bisa meningkat. Nah, namun demikian kita melihat masih banyak, apa namanya, aktivitas, hilirisasi nikel ini yang sebatas ya tadi pada saat pengolahan langsung diekspor gitu. Jadi belum ada apa namanya, belum cukup signifikan ya, apa, local value chain-nya di dalam negeri sendiri ya, sehingga perlu kita melihat bagaimana mendorong investor ya, investasi agar, hilirisasi industri dari, pengolahan, nikel misalkan, ya bukan hanya misalkan diproduksi ataupun diolah menjadi ferronikel, tapi bisa juga lebih lebih besar lagi tentunya tadi untuk yang turunan nikel, biji nikel untuk apa namanya, untuk baterai di, mobil listrik itu pun juga saya pikir harus ditingkatkan ya sih, karena bagaimana kita melihat, kondisinya saat ini investasi untuk local value chain itu belum berjalan ya karena mungkin investasi belum, meningkat signifikan ya karena mungkin dari sisi, infrastrukturnya, lalu juga dari sisi supply listriknya, lalu juga dari sisi, apa, akses ke pelabuhan misalkan, itu harus secara komprehensif dan ini dibutuhkan tadi koordinasi bukan hanya di level pemerintah daerah tapi juga di pemerintah pusat ya sehingga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh, investor ataupun pelaku industri untuk dia bisa, apa namanya membangun, apa untuk meningkatkan local value chain dari nikel ataupun tembaga dan juga mineral dasar lainnya, ini diperlukan tadi bagaimana upaya dari pemerintah untuk bisa terus meningkatkan investasi khususnya untuk bisa mendorong industri, pengolahannya agar semakin meningkat di dalam negeri. Nah, ini menjadi menarik andai kita bicarakan terkait investasi dari proyek pemerintah terkait hilirisasi dari pengolahan komoditas ini, apakah memang Anda melihatnya support ataupun support pembiayaan dari perbankan juga sudah optimal begitu hingga saat ini, Pak Joshua? Ya, kalau kita lihat memang, belum signifikan ya, ini belum signifikan karena kalau kita lihat dari sisi, apa namanya, kebutuhan modalnya sendiri kan ini cukup besar ya. Jadi artinya memang, sejauh ini, untuk hilirisasi nikel itu masih mengandalkan PMA ya, langsung dari, China pada umumnya ya. Jadi sejauh ini kita belum melihat ada support yang signifikan dari perbankan, tapi tidak menutup kemungkinan Mas Bram bahwa ke depannya kondisi ataupun, apa namanya, pembiayaan dari domestik, khususnya perbankan domestik pun juga akan semakin meningkat ya. Tentunya tadi bagaimana meningkatkan economy of scale dari hilirisasi industri nikel tersebut ya, dengan tadi, apa, upaya untuk bisa meningkatkan, akses infrastruktur, lalu juga akses, listrik ya, kawasan industri dan lain sebagainya. Sehingga tentu dengan, economic scale yang semakin meningkat tentunya, dari sisi perbankan pun juga tentunya akan apa, akan melirik ya, pembiayaan kepada hilirisasi nikel ini karena ini juga merupakan masa depan dan, potensi kita akan semakin besar ke depannya apalagi dengan inisiatif pemerintah untuk terus mendorong, penggunaan mobil listrik ke depannya. Oke, baik. Dengan, perbankan begitu yang belum optimal begitu ya untuk melirik dari target dari pemerintah hilirisasi dari pengolahan komoditas ini, apakah dapat diartikan juga sebetulnya proyek hilirisasi ini juga belum menarik di mata perbankan? Ya, tadi saya katakan bahwa ini, apa namanya, turunan dari produk, nikel ini ataupun industrinya belum sepenuhnya ada di dalam negeri ya, karena tadi sebagian besar khususnya buat investor dari China yang, melakukan investasi pembangunan smelter nikel, biji nikel tersebut, ya dia, berinvestasi dan, apa, produksinya hanya sebatas dari biji nikel ke ferronikel dan langsung diekspor ke China langsung. Jadi artinya tidak ada, eee, apa, proses lanjutan ataupun tadi misalkan untuk, hilirisasi misalkan untuk menjadi produk, turunan nikel khususnya untuk yang digunakan, baterai, mobil listrik. Jadi artinya ini yang kita lihat bahwa, supply chain-nya dari hulu ke hilirnya ini belum sepenuhnya ada di Indonesia gitu. Jadi artinya, kondisi ini pun juga akhirnya, belum memberikan dampak yang signifikan juga buat ekonomi domestik. Jadi kan peran perbankan itu juga harapannya, ke depannya agar juga ekonomi domestik ini bisa berjalan ya. Jadi kalau tidak semata-mata
langsung diekspor lah saja gitu. Jadi artinya bagaimana kita melihat nanti tentu upaya dari memang ini chicken and eggs ya. Jadi bagaimana pemerintah saya pikir memang harus lebih awal ya memberikan guidance bahwa investor untuk masuk kepada hilir industri dari nikel ini ya tentunya dengan semakin meningkatnya industri investasi di industri hilir nikel tersebut dan juga mineral dasar lainnya, tentu saya pikir dari sisi manajemen risiko perbankan tentunya akan lebih yang meningkat dan juga tadi peran untuk bisa mendukung ekonomi daerah pun juga akan semakin nyata ya ketimbang saat ini pembiayaannya langsung diprioritaskan untuk ekspor.